kabarnya hari ini? Pastinya hari ini adik-adik semua luar biasa banget dong kabarnya. Nah, adik-adik, hari ini akan ada Kak Yunus yang menemani adik-adik semua. Jadi jangan lupa ya, ikuti terus ibadah online ini dari awal sampai akhir. Selamat beribadah adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pastinya selalu luar biasa dan dalam penyertaan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Musik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hei, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita akan masuk ke dalam bacaan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau duduk di samping Tuhan, kita mau sujud di hadapan Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepada
Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Junus di sini. Kakak percaya kalian semua ada dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan senantiasa mau bersyukur di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini sebelum kita mau baca firman Tuhan, mari persiapkan Alkitab kalian, persiapkan hati kalian, agar supaya kita bersama-sama minta Roh Kudus memberikan kita pengertian tentang firman Tuhan. Baik adik-adikku yang baik, yang manis, yang ganteng, yang cantik, hari ini mari kita berdoa sebelum kita baca Alkitab. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Beri kami pengertian, beri kami kemampuan untuk mengerti seluruh isi kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk memahami apa maksud Tuhan di setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati telinga kami, berkati hati kami, sehingga kami dapat menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita adik-adik, kita akan baca firman Tuhan hari ini yang kakak ambil di dalam kitab Matius pasal 16. Kitab Matius ada di mana? Kitab Matius ada di Perjanjian Baru. Kitab pertama di Perjanjian Baru itu adalah kitab Matius. Nah, kita akan baca kitab Matius pasal 16 ayatnya yang ke 13 sampai ayatnya yang ke-20. Matius pasal 16 ayat ke-13 sampai 20. Firman Tuhan kakak akan baca sama-sama. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nih, perhatikan baik-baik ayatnya yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya.
kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar tentang seorang yang memperoleh janji Tuhan karena kesalehannya di tengah-tengah orang yang sezamannya. Karena kesalehannya, dia diselamatkan dari air bah yang sangat dahsyat. Pasti kalian sudah tahu siapa itu. Kemarin yang ikut ibadah online anak hari Sabtu yang dibawakan oleh Kak Sirma pasti pada tahu. Janji Tuhan kepada Nuh. Nah, hari ini kita belajar tentang janji Tuhan kepada Simon Petrus. Kita tadi udah baca tentang Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Terus murid-muridnya ada yang bilang begini, Tuhan, kata orang Tuhan itu adalah Elia, adalah Yeremia, bahkan ada yang bilang Tuhan itu adalah seorang dari antara nabi-nabi. Maka Tuhan bilang, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, siapa yang pertama kali menjawabnya? Petrus. Petrus bilang, Tuhan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, adik-adik, kalau kalian menjawab pertanyaan dan pertanyaan itu benar ketika ibu guru bertanya, pasti kalian mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian dari guru, iya kan? Nah, waktu itu Petrus pun seperti itu. Dia mendapatkan pujian dari Tuhan. Tuhan Yesus bilang, oh Petrus, apa yang engkau sampaikan itu benar dan bukan berasal dari manusia, sebab Bapa di surga yang memberitahukannya kepadamu. Dan engkau disebut berbahagia. Petrus disebut berbahagia. Nah, kata Petrus berasal dari bahasa aslinya adalah Petra, yang berarti batu. Nah, batu karang. Kalian pasti tahu seperti apa sih batu karang. Batu karang itu adanya di mana ya? Batu karang ada yang di gunung atau di mana? Iya, batu karang itu selalu ada di lautan. Kenapa? Batu karang adalah batu yang sangat kuat, batu yang sangat kokoh, dihempas oleh arus, diterpa oleh ombak, dia tetap di situ. Makanya batu karang itu dianggap sebagai sebuah batu yang sangat kokoh. Nah, Petrus, berbahagialah engkau Petrus. Simon, nama aslinya sebenarnya adalah Simon. Tapi ketika dia bisa menjawab, waktu Tuhan bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Maka Tuhan bilang, berbahagialah engkau Petrus. Dia disebut dengan Petrus. Maka sejak saat itu dia dipanggil sebagai Simon Petrus. Nah, Simon Petrus ini siapa sih Kak? Kok dia bisa tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias? Nah, yuk kita akan sama-sama belajar. Simon Petrus adalah murid pertama yang dipilih oleh Yesus. Waktu itu dia ada di pantai bersama saudaranya yang bernama, siapa yang tahu? Siapa nama saudara Petrus? Andreas. Ya, sama. Nama saudara dari Simon Petrus Andreas. Mereka adalah nelayan. Jadi mereka berdua ini dipanggil pertama kali sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kemudian siapa sih Petrus ini? Petrus adalah seorang yang terkadang ragu dengan siapa Yesus. Yuk, keraguannya itu waktu Tuhan Yesus lagi jalan di atas air, Petrus ada di perahu. Terus karena ketakutan murid-muridnya, Tuhan bilang begini, kamu gak usah takut, aku ini. Tapi Petrus ragu, bener gak itu Tuhan Yesus atau hantu? Maka
Petrus bilang begini kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Maka Tuhan suruh, "Ayo Petrus." Dan saat itu juga Petrus berjalan di atas air untuk menjumpai Yesus. Tapi karena keraguannya, akhirnya dia mulai tenggelam dan diangkat oleh Yesus. Itu Petrus. Kemudian siapa lagi sih si Petrus? Nah, Petrus adalah seorang murid yang pernah memotong kuping dari seorang prajurit yang waktu itu menangkap Tuhan Yesus di Getsemani. Nama prajuritnya adalah Malkus. Nah, Petrus mengambil pedangnya dan dia potong kupingnya si Malkus. Nah, Tuhan Yesus bilang, "Petrus, sarungkan pedangmu." Nah, Tuhan Yesus tidak suka dengan cara Petrus yang melakukan kekerasan. Tidak boleh melakukan kekerasan. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk berbuat kasih kepada sesama kita. Nah, Simon Petrus ini adalah orang yang memotong kuping dari Malkus. Kemudian siapa lagi Petrus? Simon Petrus adalah orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang pernah menyangkal Yesus. Bukan cuma 1-2 kali, tetapi sampai 3 kali. Sampai berapa kali adik-adik? Sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Itu Petrus. Dia adalah orang yang suka ngomong, suka ceplas-ceplos. Terkadang karena omongannya itulah akhirnya dia terjebak dengan apa yang dia omongin. Itulah Petrus. Dia pernah bilang, "Tuhan, aku tidak akan menyangkal Engkau. Bahkan aku mau mati buat Engkau." Tapi apa yang terjadi? Dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, orang seperti Petrus ini bisa menerima janji Tuhan. Kenapa? Karena Petrus mau menjadi orang yang berubah dalam hidupnya. Nah, kalau kita ingin menerima janji-janji Tuhan, kita menerima berkat-berkat Tuhan, kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus dan orang yang mau berubah. Tidak hanya cukup untuk ketika kita kenal Tuhan, tapi kita juga harus berubah. Waktu Roh Kudus turun di loteng Yerusalem, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus termasuk Petrus. Apa yang terjadi? Petrus berubah seluruh hidupnya. Petrus berubah karakternya dari yang tidak baik menjadi orang yang luar biasa. Dia menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dia berkhotbah sampai 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat dalam satu kali berkhotbah. Dia juga menjadi orang yang penuh dengan mujizat Tuhan. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahkan bayangannya aja orang bisa sembuh. Itu Petrus. Bahkan Petrus di akhir hidupnya dia mempertahankan imannya. Dia pun disalibkan terbalik. Kalau Yesus disalibkan tegak, dia disalibkan terbalik. Menandakan bahwa dia adalah orang yang hebat. Dia adalah seorang rasul, seorang murid Tuhan Yesus yang setia sampai akhirnya dia mati. Nah, adik-adikku yang baik, adik-adikku yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus merubah hidup kita. Kalau Tuhan Yesus bilang jangan berbohong, maka kita tidak boleh berbohong. Kalau Tuhan Yesus bilang kita harus bekerja keras, kita harus melakukan apa yang Tuhan minta, maka harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita menerima janji Tuhan. Nah, Petrus menerima janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Tuhan bilang, "Simon, engkau adalah Petrus." Petrus atau dalam bahasa aslinya adalah Petra, artinya batu karang. Nah, kalian sudah tahu batu karang itu ada di mana? Batu karang itu ada di laut. Dia tetap kokoh, dia tetap kuat meskipun dihempas badai, dibawa arus. Dia tetap kokoh di tempatnya. Itu batu karang.
Tuhan bilang apa? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Janji Tuhan kepada Simon Petrus, penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Simon Petrus. Dimanapun Simon Petrus berada, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan dia. Bahkan sampai kematiannya, Tuhan selalu menyertai Simon Petrus. Siapa yang ingin disertai Tuhan? Siapa yang ingin selalu di mana-mana ada, di mana-mana pergi, pasti ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adik-adik, kita harus kenal siapa Yesus itu. Seperti Simon Petrus, dia mengenal bahwa Yesus adalah Mesias, orang yang pribadi yang dinubuatkan akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Pribadi yang diurapi, itulah Mesias. Kemudian anak Allah yang hidup. Kata Simon Petrus, Tuhan, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Barang siapa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dengan segenap hati, dengan bibir mulutnya, maka Tuhan Yesus akan memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Saya percaya, kakak percaya bahwa kita semua, adik-adik di rumah, dimanapun kalian berada, ingat, akuilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan. Itu yang pertama, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menerima janji Tuhan? Kita harus berubah karakter kita. Kita harus berubah cara berpikir kita. Yang tadinya penakut, yang tadinya nggak percaya diri, yang tadinya suka ngusilin teman, yang tadinya suka melakukan yang jahat, maka kita harus berubah menjadi orang yang lebih baik. Memiliki kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang jorok, bukan kata-kata yang kotor. Ingat, Raja Daud pernah bilang begini, Tuhan, kiranya Engkau berjaga atas setiap ucapan bibir mulutku. Dijaga omongan kita, karena omongan kita bisa menyakiti teman kita, bisa menyakiti mama papa, bisa menyakiti orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena itu omongan kita harus dijaga. Kemudian apalagi kak? Hal berikutnya adalah ketika kita merubah karakter kita, merubah cara pikir kita, maka setiap langkah kita pasti disertai Tuhan, pasti dijaga oleh Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan, dan janji-janji Tuhan akan berlaku dalam hidup kita. Nah, sekali lagi kakak mau berkata, bagaimana supaya kita bisa menerima janji Tuhan? Yang pertama, kita harus kenal Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus terima Dia dengan hati kita dan mengakui Dia dengan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan menerima janji-janjinya. Yang kedua, ketika kita kenal Tuhan, kita berubah. Bagaimana supaya berubah? Roh Kudus kita berdoa sama Roh Kudus, bantu saya untuk bisa berubah. Ya, minta Tuhan, berdoa supaya Roh Kudus merubah kita. Jadi yang kedua apa? Merubah karakter, sikap kita, sifat kita, kelakuan kita harus berubah. Yang tadinya suka melawan orang tua, tidak boleh lagi melawan orang tua. Oke? Yang tadinya kalau disuruh suka ngambek, suka nolak, ketika disuruh sama orang tua harus menjadi anak yang menurut. Firman Tuhan bilang apa? Di ke-10 firman, 10 perintah Allah dalam Keluaran pasal 20. Salah satunya adalah hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita hormat sama orang tua, bukan hormat begini ya. Bukan, tapi kita lewat sikap kita menghargai, menghormati orang tua kita. Nah, yang kedua tadi apa? Merubah karakter kita. Kalau kita berubah karakter kita akan dituntun oleh Tuhan dan kita akan menerima janji-janji Tuhan.
Baik, siapa yang mau berubah? Supaya menerima janji Tuhan seperti Petrus menerima janji Tuhan. Bilang Allah mau tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Artinya, setiap hal yang kita minta doakan di hadapan Tuhan, ketika hal itu selaras, sejalan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka kita akan menerima. Terlepas di dunia, terlepas di surga. Siapa yang mau jadi seperti Petrus? Nah, kalau semua ingin jadi seperti Petrus, mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan berikan kita menjadi pribadi yang baru, mengenal Yesus Kristus dan merubah setiap karakter kita agar supaya kita menerima janji-janji Tuhan. Yuk kita berdoa. Mari angkat tanganmu adik-adik. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman-Mu tentang janji-Mu kepada Simon Petrus bahwa Engkau akan menyertai dia dan Allah mau tidak akan menguasai. Apa yang dilepas di dunia terlepas di surga. Apa yang diikat di dunia terikat di surga. Karena itu Tuhan Yesus, jadikan kami pribadi-pribadi yang luar biasa. Roh Kudus mampukan kami mengenal Engkau lebih dari apa yang kami tahu. Bantu kami mengerti siapa diri kami di hadapan Engkau, sehingga kami menjadi murid-murid Kristus yang luar biasa. Bantu kami juga untuk berubah dalam setiap pemikiran kami, karakter, sifat kami, sehingga kami menjadi sama seperti Kristus. Karena dengan melakukan hal itu, kami dapat menerima janji-janji Tuhan. Janji tentang penyertaan, janji tentang kesehatan, janji tentang perlindungan. Terima kasih Tuhan, berkati mama, papa, berkati adik, kakak, saudara kami, berkati teman-teman kami, biar mereka juga bisa mengenal Yesus secara pribadi seperti kami mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, hari ini ada 3 pertanyaan, ada 3 kuis yang harus kalian jawab dari firman Tuhan yang sempat kakak sampaikan tadi. Yang pertama, ingat catat baik-baik. Yang pertama, di manakah pembacaan firman Tuhan hari ini? Oke, kakak ulang lagi. Di manakah pembacaan firman Tuhan hari ini? Yang kedua, siapakah nama saudara daripada Petrus? Siapakah nama saudara daripada Petrus? Oke, yang ketiga, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima janji Tuhan seperti Petrus? Ada 2 hal. Apa itu? Jadi ada 2 hal supaya kita menerima janji Tuhan seperti Petrus. Apa itu? Oke, kalian pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana tadi firman yang sudah disampaikan sama Kak Yunus? Pastinya adik-adik semua sangat diberkati banget dong. Nah adik-adik, sekarang waktunya Kak Kesha buat pamit undur diri. Oh iya, sebelumnya jangan lupa ya buat subscribe YouTube channel ini. Dan juga jangan lupa buat di like dan di share videonya. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.